warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Roni Eka Prasetya di channel Lingang TV. Channelnya Generasi Kreatif, Inovatif, dan Cinta Budaya. Dan kali ini saya berada di Perpus Wigati Desa Linggang. Ini podcast pertama ya, perdana ya, Bis ya. Dan saya kali ini ditemani narasumber kita yaitu Mbak Fitri Diana. Selamat siang Mbak Fitri Diana. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Ini agak sedikit panas guys ternyata di luar. Ini di dalam Perpus Wigati nyaman loh, dingin loh nih di sini. Jadi teman-teman, aduh sayang sekali kalau nggak main di sini. Ya langsung aja kita tanya-tanya ya sama Mbak Fitri Diana ya. Katanya itu kan kemarin saya dengar-dengar nih, Mbak Fitri Diana kan ada usaha batik ya. Iya. Batik tulis ya Mbak? Batik tulis. Ini ya, contohnya ini guys. Nah, batik tulis ini kan awalnya gimana sih? Kok iso mesti iso gawe usaha ya awalnya gitu. Awalnya bikin batik itu belajar dulu Mas. Oh, belajar dulu. Iya, belajar dulu. Nah, pertama kan belajar ya. Belajarnya itu dari mana kok bisa? Belajarnya ikut-ikut pelatihan Mas, kayak pelatihan. Awalnya dari informasinya dari Perpus Wigati. Oh, dari Perpus Wigati. Kalau ada pelatihan di LPK. Oh, BLK. Ya, BLK. BLK Ya. mana? Karanglo Karanglo. ya? Karanglo. Dalam pelatihan apa itu? Pelatihan, Batik. iya pelatihan batik. Oh, Di batik. situ banyak pelatihannya, cuman kita ngambilnya di batik. Itu berapa orang kalau di? Kalau dari desa 3 orang. Oh, 3 orang. Iya, 3 Itu ngambil batik semua ya? Ngambil batik semua. Sebenarnya banyak maksudnya banyak pelatihan-pelatihan, Iya, cuman banyak ngambil yang batik. Iya, kita satu kelompok Mas. Oh, satu kelompok. Iya, satu kelompok. Nah itu kan 3 orang kan? Iya. Itu setelah itu berapa bulan? Maksudnya? Pelatihannya, Ya, pelatihannya 1 bulan. 1 bulan. Iya. 1 bulan loh. Iya. Dan itu? 1 bulan doang. Kayaknya 1 bulan nggak cukup ya guys ya? Enggak cukup. Nggak cukup ya guys ya? Dulu mah. Nah kan 1 bulan kan itu kan apa ya? Waktunya singkat. Waktunya singkat kan, maksudnya kalau buat apa ya untuk menekuni usaha mungkin kan kurang. Iya. Nanti apa emang ada pelatihan yang lain atau? Iya, setelah pelatihan itu kan jadi suka ya Mas, jadi hobi. Jadi Ya hobi. kita di rumah ya bikin-bikin, coba-coba. Coba-coba gitu. Coba-coba kayak gitu. Terus Coba-coba sendiri. ada pelatihan lain nggak? Maksudnya Untuk membatik cuman pelatihan Dari BLK itu ya? Iya, dari BLK itu aja. dari Perpus Wigati mungkin ada. Kalau dari Perpus Wigati saya pernah ngikuti pelatihan bordir. Oh, bordir. Iya, Bordir itu bordir. kayak apa? Ya? Kayak mungkin teman-teman ya belum tahu ya. Bordir itu apa sih? Kita coba tanya dulu. Mbak Fitriana kan bordir itu kan ada, kalau setahu saya itu ya. Iya. Kayak apa ya? Kayak ada yang muncul di kain gitu guys. Kayak ada tulisan gitu, kayak ada gambar-gambar gitu. Apa sih Mbak? Bordir itu sebenarnya seperti menjahit, hampir sama kayak Oh, menjahit. kayak Cuman menjahit gitu. kita menghias kayak motif-motif bisa buat apa taplak, biasanya taplak di baju, biasanya nama-nama kayak gitu Mas. Oh iya. Terus Jadi selama ikut pelatihan di Perpus Wigati itu hasilnya itu ya ada kayak iya, taplak, sarung bantal. Oh, sarung bantal juga? Iya. Oh, itu Macam-macam. secara manual apa emang ada mesinnya gitu? Ada mesinnya. Oh, ada pakai mesinnya gitu ya? Mesinnya sama kayak mesin jahit itu. Oh, sama ya? Iya. Nah itu kan kalau mesin jahit kan setahu saya buat jahit doang ya bisa? Itu bisa buka buat bordir juga ya? Ya, Bisa. bisa. Nah itu dari pelatihan di Perpus Wigati maksudnya bordir itu kan. Nah terus kok larinya ke batik itu gimana? Iya gini, sebenarnya kan peralatan bordir itu nggak terlalu banyak ya peralatannya. Cuman kita kan udah pesan untuk peralatannya bordir, cuman sampai sekarang belum datang. Oh belum datang. Iya. Nah,
sambil menunggu sambil gitu ya. nunggu, sambil nunggu peralatan batiknya datang, saya menekuni batik karena peralatan batiknya saya sudah punya. Oh sudah punya, terus Sudah enggak punya. maksudnya enggak Nggak seribet gitu ya maksudnya? Enggak semahal. Ah iya sih mahal Gus. Enggak semahal. Mahal Gus bener Gus. Mahal. Alatnya Itu saja mahal. Iya, maksudnya itu dapat peralatan batiknya itu beli sendiri ya? Iya, beli sendiri. Oh beli sendiri. Iya, Lagian karena harganya kan juga murah mas. oh gitu ya. Iya. Apa aja sih maksudnya bahan-bahannya? Bahannya kan cuma kompor canting itu kan kecil ya, kompornya Oh. kecil, bisa pakai listrik, bisa pakai kompor Oh, minyak iya. tanah itu bisa. Kira kompor ledug Gus. Kompor gitu. Oh kompor yang kecil itu ya? Iya, kecil-kecil Itu. gitu kompornya. Nah ini warnanya buat mewarnain ini gimana maksudnya? Ini pewarnaannya Remasol, kita ambilnya yang ya karena belajar ya Oh. mas, kita ambilnya yang murah-murah aja. Oh yang gitu ya. Remasol. Bahannya dari kalau kainnya itu bahannya dari mana? Kain katun, Pesen ya pesan-pesan juga. Masih di pesennya dari Kita pesennya luar dari ya? Solo. Oh dari Solo. Iya. Jauh Guys. Tapi lumayan Bahannya maksudnya. yang bagus sana mas. Oh iya. Tapi menutup maksudnya apa ya biaya produksi masih bisa? Masih bisa. Oh masih bisa. Nah ini kan batik tulis ini kan jarang ya maksudnya di saya Gelinggang kan belum apa ya belum itu kan belum ada yang khusus buat bikin gitu ya. Nah itu kok awalnya Mbak memutuskan buat apa bikin usaha batik itu awalnya? Maksudnya kok berani gitu? Iya karena kan Awalnya bikin dulu sendiri gitu kan? dari pelatihan jadi bisa, jadi pengen Coba-coba, terus bikin sendiri, terus terus dipakai. Ternyata banyak yang minat. Oh banyak yang suka, terus banyak yang nanya gitu kan? Banyak yang nanya. Terus kita juga posting-posting ternyata. Media sosial ya? Iya, media sosial. Biasanya apa? Facebook? Iya Facebook sama IG. Wah IG, media sosial itu pengaruhnya gede loh. Iya. Nah terus itu kan awal pembentukan maksudnya usaha itu kan mungkin masih sendiri ya. Iya. Nah, terus Sendiri. kalau semakin kesini itu gimana? Maksudnya pesenannya Sebenarnya semakin banyak. Iya semakin banyak mas. Itu promonya di mana? Promosinya lewat perpustakaan Wigati. Oh perpus Wigati Iya. lagi. Oh ada perpus, maksudnya ada apa ya namanya? Ada khusus buat promosi juga ya Iya, perpus selain Wigati. sosmed, saya juga promosi lewat perpus Wigati Oh mas. gitu ya, maksudnya lebih jangkauannya lebih luas Iya, gitu ya. lebih luas. Wah. Karena sekarang kan musimnya sosmed. Oh iya sih, iya juga sih. Terus itu kan semakin kesini ya, semakin banyak pesanan gitu kan. Itu bukannya apa ya, pesanan makin kesini makin banyak. Nah itu tenaganya gimana? Awalnya kan ngerjakan sendiri, Oh, ternyata sendiri. ngerjakan sendiri kan Kewalahan ada gitu. kewalahan. Saya ngambil anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah. Iya, anak-anak sekolah kan sekarang musimnya COVID. Oh, Nah, belajar di rumah belajar gitu di ya, rumah. terus daring Jadi, gitu kan. Untuk mengisi waktunya Oh, mereka, iya. saya belajarin untuk pribadi. Awalnya dipelajarin dulu, Iya, belajarin dulu, sampai bisa ya. sampai bisa. Terus sampai emang benar-benar itu apa ya? Untuk Bisa produksi, Ya, sampai bisa produksi jadi barang yang bagus. itu waktunya gimana baginya? Maksudnya kan anak sekolah gitu kan? Iya, anak sekolah. Biasanya kan anak sekolah itu banyak tugasnya guys. Ya? Malam. Oh malam? Iya, ambilnya malam. Kalau pagi mengerjakan tugas. Oh, gitu? Iya kan kadang ambil kalau masuk sekolah kan 1 minggu berapa kali gitu. Oh. Pagi ke sekolah dulu, kalau Iya, iya. malam baru. Itu nggak ada, maksudnya nggak ada komplain dari orang tua gitu kan? Biasanya Nggak. kan ada mama gitu kan? Ya, ini anak disuruh kerja gitu kan? Biasanya gitu ya bisa. Iya. Enggak, Banyak malah comel. didukung sama orang Oh, tua. didukung Iya, malah. karena Oh, untuk iya. mengurangi mereka bermain HP. Ya Sekarang itu kan tuh, banyak itu main HP tuh, bagus tuh. main game. Main Iya, game, lu. nggak mau Butuhan. game, Nah ini kan ini dibantu anak-anak sekitar ya, kita anak sekolah itu. Ada nggak sih maksudnya kayak semacam kayak honor gitu? Iya, ada tetap ada. Oh ada gitu ya. Itu Jadi mereka sekolah sambil kerja. keren sih guys. Buat beli paket dah. Iya, Main itu. Buat uang jajan. Iya ya. Nah, terus soal usaha badik gitu ya. Iya. Kan biasanya kalau mau bikin
bikin usaha orang itu kan apa sih yang kendalanya, apa sih yang buat? Untuk kendalanya peralatan yang masih seadanya mas. Peralatannya masih seadanya. Kita pakai yang masih banyak yang manual. Oh, yang buat batik itu ya? Iya. Terus Apa lagi maksudnya kayak pernah nggak sih ngalamin ini ada pesanan tapi itu pernah. Ada yang pesan ternyata udah jadi, tinggal kirim mas. Udah jadi? Iya udah jadi, tinggal kirim. Bisa. Ternyata cancel. Cancel gitu? Iya, karena ya mungkin kurang pengalaman ya. Biasanya kan sih. kalau pesan kita debit dulu itu. Oh iya, harusnya di itu. Gitu ya. Iya, karena masih belum banyak pengalaman. Iya sih. Itu berapa kali? Sekali. Iya, sekali. Iya. Yang namanya usaha gitu ya guys ya. Ya emang kendalanya kayak gitu. Maksudnya ada aja orang-orang yang kayak gitu. Jangankan yang usaha-usaha masih itu masih. Terus ini kan usaha batik gitu kan. Kalau buat pemasarannya maksudnya ada nggak sih peminat yang dari luar bisa atau Ada banyak. Wah, ada. Iya, banyak. Biasanya buat seragam kantor. Oh, seragam kantor. Iya. Kalau boleh tahu nih Mbak, maksudnya satu ini jualnya per meter per kain? Iya, per potong. Per potong? Iya, satu potong kain itu panjangnya biasanya paling banyak 2,5 meter. Oh, udah 2,5 meter ya? 2,5 meter. Jadi kalau soal harga nih, harga dari maksudnya dari yang paling murah karena kita batik tulis ya mas, paling murah 250 itu paling murah. Terus yang biasanya ada kan yang eksklusif gitu, yang paling iya, mahal itu gitu. paling mahal kita 500.000 itu sudah paling mahal karena kan masih masih awal-awal lah mas. Terus itu bedanya apa Mbak? Maksudnya Prosesnya. prosesnya. Nah, semakin lama prosesnya semakin mahal. Biasanya warnanya berkali-kali. Oh gitu. Tapi kayak bahan kayak itu. Cuman proses Iya, prosesnya terus aja yang kerumitan tulis gambarnya itu. Terus kayak motif-motif batik kayak gitu ini kan mbaknya emang carinya di cari referensinya di mana? Maksudnya emang kreasi sendiri iya, atau? kreasi sendiri karena saya ngambilnya buat batik Ponorogan, jadi motifnya reog, merak, sama itu alat-alat reog kayak ganongan, iya. Itu carinya inspirasi, maksudnya gambar-gambar atau foto itu tetap dari Google atau dari perpus? Dari Google. Kita ambilnya juga dari perpus karena di perpus kan banyak mas buku-buku yang bisa dibaca gitu ya? untuk referensinya kayak gitu. Jadi kayak gini ya, kayak ini guys. Iya. Ini membuat baju itu mudah ya. Terus ini ada kain, hias kain, banyak juga ya. Banyak bisa dibaca. Jadi banyak bacaan. Ini dengar-dengar ada 2000 berapa Gus? 2.335 eksemplar ya? Iya. Itu macamnya banyak banget. Itu ada budidaya. Kemarin sempat baca sih ada budidaya lele gitu ada kan? Peternakan. Ya peternakan kayak gitu terus kayak apa ya? Buah-buah. Ya, terus ini Mbak soal apa ya namanya? Itu kan kendala kan tadi ya. Itu nanti ada nggak sih saran-saran buat teman-teman atau masukan gimana ya Mbak? Ada kan teman-teman yang paling nggak kan ini besok nanti suatu saat bikin usaha di dia usaha inilah gitu kan. Tapi apa ya yang paling penting lah maksudnya keinginan Iya, untuk teman-teman yang pengen pengen cari kesibukan, pengen ngisi waktu luang. Ya siapa tahu jadi usaha gitu kan. Jadi usaha, bisa belajar bareng ya, bisa belajar batik bareng. Terus atau nah ini buat teman-teman kalau mau pengen baca-baca buku di perpustakaan juga ada banyak untuk motivasi pengen buat usaha apa. Ya, terus nanti kan kalau seandainya pengen belajar itu kan bisa datang kok di rumahnya Mbak Fitrian. Iya, rumahnya dekat sini aja. Oh, dekat sini aja. Dekat, Nah, bisa. nanti kalau mau ke sana
Itu Mas Bagus siap nonton. Siapa bisa? Nganter di sini bisa, kan, nganter. ya di sini kan ada banyak banget ya buku-buku kayak gitu kan. Nah, kalau menurut Mbak sendiri ya, pengaruh dari apa ya, hobi baca gitu, terus buat apa ya, buat pengalaman kerja, maksudnya buat skill itu ada nggak sih maksudnya? Baca Baca-baca itu kan paling nggak kan nambah. bisa nambah informasi, bisa nambah untuk belajar itu Mas. Jadi sangat diperlukan membaca-baca apa buku-buku pelatihan Perpus itu atau banyak banget loh guys bukunya. Jadi kalau usaha batik itu kan tadi kan ada pelatihan, terus ada apa namanya, ada baca buku juga. Jadi jangan males lah, maksudnya buat teman-teman yang masih nganggur atau gimana, cari informasi. Setidaknya di perpus ini ada kok informasi, maksudnya pelatihan ada, terus buku-buku juga ada. Ya manfaatin lah, maksudnya ya sayang juga ya kan Ibu ya. Jadi di perpus kan masih banyak gitu kan. Banyak. Ya udah, mungkin itu ya, maksudnya Mbak Fitri Dana kan mungkin usahanya kan masih awal-awal gitu, masih banyak apa ya namanya, yang mesti dikoreksi, dipelajari. Tapi paling enggak kan sudah melangkah lebih maju, lebih maju dari pelatihan didapatkan dari entah itu dari PLK, dari Perpus Wigati gitu kan. Ya terima kasih Mbak Fitriana ya atas hadir di Perpus Wigati ini, dan kita akhiri gitu aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin ini podcast yang pertama jadi ya agak gimana gitu ya Gus ya. Iya, mungkin banyak kekurangan. Ya banyak kekurangan, mungkin maaf harap dimaklumi lah. Ini nanti ya apa, mungkin biar jadi pemicu lah buat kedepannya lebih baik ya. Oke, terima kasih sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.